Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rifa Puspa Anggraini, salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ketua Murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah semuanya hadir? Ataukah ada teman kalian yang tidak dapat hadir? Syukur jika semuanya hadir. Berarti kita masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar bersama hari ini. Karena pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir, Ibu harap kita tetap dapat menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan rajin berolahraga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang telah kita bahas? Iya, benar. Kita telah membahas unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Apa saja unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Iya, benar. Unsur dari kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan pilihan kata baku, bentuk surat menggunakan yang standar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kalimat yang efektif, dan lain-lain. Alhamdulillah jika semuanya masih ingat materi minggu lalu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah secara lisan maupun secara tulis. Dan kompetensi dasar 4.3 yaitu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan secara tepat informasi penting dalam novel sejarah secara lisan. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat orientasi dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat pengungkapan peristiwa dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat menuju konflik atau rising action dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menjelaskan puncak konflik dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menjelaskan penyelesaian dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menjelaskan koda dalam teks novel sejarah secara tulis. Peserta didik mampu menentukan nilai moral dari informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Peserta didik mampu menentukan nilai budaya dari informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Peserta didik mampu menentukan nilai sosial dalam informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Peserta didik mampu menentukan nilai sosial dari informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menentukan nilai religi dari informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi teks novel sejarah. Sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang pernah membaca teks novel sejarah? Atau novel yang bergenre sejarah? Ada yang pernah membacanya?
Ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah membacanya dan ada juga yang belum pernah membaca teks novel sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama yaitu teks novel sejarah. Ada yang tahu apa itu teks novel sejarah? Iya, benar. Teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Peristiwa tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Dan peristiwa tersebut memiliki makna yang penting bagi masyarakat. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Nah, apa saja jenis dari novel ulang atau rekon ini? Yaitu ada rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel ulang yang memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara langsung. Lalu yang kedua ada rekon faktual atau informasional, yaitu novel ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Lalu yang ketiga ada rekon imajinatif, yaitu novel ulang yang memuat novel imajinatif dengan lebih rinci. Nah, dari sini kita tahu bahwa novel sejarah termasuk ke dalam rekon atau novel ulang berjenis imajinatif. Mengapa novel sejarah ini termasuk ke dalam rekon imajinatif? Ada yang tahu? Iya, benar. Mengapa novel sejarah termasuk ke dalam rekon imajinatif? Yaitu karena novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain dan tidak muncul dalam fakta sejarah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks novel sejarah. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari teks novel sejarah? Iya, benar. Disajikan dengan urutan kronologis, peristiwa, dan kejadian. Lalu, biasanya memakai konjungsi temporal waktu seperti saat, pada, ketika, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berisi fakta berupa data yang dapat menjawab apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu selanjutnya yaitu struktur novel sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, dalam orientasi ini kita diperkenalkan dengan tokoh, bagian, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini kita disajikan dengan awal timbulnya berbagai permasalahan, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lalu menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya yaitu puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Pada bagian ini, cerita yang paling besar dan mendebarkan karena menjadi klimaks atau puncak dari permasalahan tokohnya. Pada bagian ini ditentukan juga perubahan dan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah tokoh tersebut dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Lalu ada penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian terhadap sikap dan nasib dari para tokoh setelah mengalami puncak permasalahan yang telah terjadi. Pada bagian ini juga biasanya ditentukan akhir nasib dari tokoh utama. Dan yang terakhir yaitu koda.
Bagian ini merupakan bagian komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Komentar tersebut biasanya disajikan langsung oleh pengarang ataupun melalui tokoh. Sampai sini, apakah semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan teks novel sejarah kepada kalian. Silakan untuk dibaca dan dipahami. Jika kalian sudah membaca dan memahami teks novel yang telah Ibu berikan, silakan untuk mengerjakan beberapa pertanyaan, yaitu menentukan struktur teks novel sejarah yang terdapat dalam teks tersebut, dan menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam teks novel sejarah yang telah kalian baca. Jika kalian sudah mengerjakan, silakan untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Setiap bangku merupakan kelompok yang terdiri dari 2 orang. Silakan kalian untuk mulai berdiskusi dan menentukan jawaban yang paling tepat dari masing-masing jawaban yang telah kalian kerjakan. Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 15 menit, apakah cukup? Jika cukup, silakan untuk mulai berdiskusi. Waktu diskusi telah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan diskusi dari tiap kelompok. Silakan dimulai dari kelompok pertama yang memaparkan hasil diskusinya. Iya, bagus pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Iya, silakan kelompok 4. Iya, terima kasih kelompok 4 yang telah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, terima kasih kelompok 2. Baik, ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan kelompok 3. Iya, terima kasih kelompok 3 yang telah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Ibu rasa kalian sudah mengerti mengenai teks novel sejarah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Iya, silakan. Iya, benar. Kita telah mempelajari teks novel sejarah, yaitu teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan memiliki struktur dari teks novel sejarah, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Alhamdulillah jika semuanya telah mengerti dan paham mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian teks novel sejarah yang baru sebagai bahan evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri. Karena waktu pembelajaran telah habis, kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.